Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk selalu dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 yang berkata demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu banyak di antara kita yang mengingat ayat yang cukup populer ini. Ya, ini adalah ayat yang menceritakan saat-saat tepat setelah Yesus dibaptis. Langit terbelah dan Roh Kudus turun seperti burung merpati di atas Yesus, dan terdengarlah suara Allah yang berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dalam hidup kita, tentu kita sangat ingin orang tua kita, terutama sang ayah, bangga akan kita. Banyak di antara kita sayangnya tidak mendapatkan hal ini dari sang ayah. Iya, mungkin kebutuhan kita dicukupi, biaya pendidikan kita dipenuhi, tapi jangankan mendapat pujian, mungkin melihat ayah di rumah saja jarang. Atau kalaupun ketemu, ayah sering dalam keadaan lesu, kecapean, dan hanya berbicara sepatah dua patah kata yang penting-penting saja. Ada banyak anak yang hidupnya terbengkalai, meskipun berkecukupan atau malah berkelimpahan, hanya karena mereka mati-matian mengejar image di hadapan ayah mereka, berbuat segala sesuatu untuk sepatah kata pujian darinya. Bagi kita yang beruntung, tentu pujian ayah atau kebanggaan ayah atas kita akan merupakan hal yang akan selalu kita ingat dan punya kesan mendalam. Sadar atau tidak, di dalam hidup ini, kita butuh suatu pengakuan akan eksistensi kita, dan hal itu akan sangat bermakna apabila diucapkan oleh seseorang yang sangat kita hormati dan sayangi. Dalam ayat perenungan kita melihat bahwa Allah segera mengucapkan pengakuan atas Yesus begitu Yesus dibaptis. Baptis adalah tanda ketaatan, tindakan iman dari kepercayaan dan ketaatan kita kepada Allah. Baptisan juga merupakan sebuah bukti pernyataan pertobatan dari dosa dan keinginan untuk hidup baru dalam Tuhan Yesus. Hal mengapa Tuhan Yesus juga harus dibaptis yang seringkali dijadikan alasan untuk menolak pribadi Yesus sebenarnya oleh saudara-saudara kita yang berlainan agama, tentu telah kita ketahui bersama. Itu adalah teladan dari kerendahan hati dan contoh bagi kita semua untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tapi saya tidak akan berpanjang-panjang mengenai hal ini pada renungan hari ini. Saya justru ingin menyoroti sisi lain dari ayat ini, adalah pengakuan Bapa. Tuhan tidak berkata, "Inilah anakku yang sarjana S3, yang super jenius, yang punya gelar 2 paragraf." Tuhan tidak berkata,
Inilah anakku yang sangat ganteng, tersohor, gayanya selangit. Tuhan tidak berkata, inilah anakku yang kepintarannya melebihi manusia terjenius dikali 10. Tuhan tidak berkata, inilah anakku yang IP-nya 4, lulus cum laude, kuliah di luar negeri, dan sangat rajin bekerja. Tetapi Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Garis bawahi kataku kasihi, dan ini menyatakan hati Bapa yang penuh kasih. Tuhan berkenan atas dasar kasih, dan Dia mencurahkan kasih kepada anak-anaknya yang mana Dia berkenan. Perhatikan, Tuhan berkata demikian justru sebelum Yesus melakukan mujizat apapun. Ini adalah awal dari pelayanan Yesus di dunia. Artinya, sebelum Yesus, the Son of God atau anak Allah melakukan pelayanannya dan menggenapi kehendak Allah, Dia terlebih dahulu di-approve atau diakui dan disetujui oleh Bapa. Coba bayangkan dalam pekerjaan saudara, jika sebelum saudara bekerja, saudara telah di-approve oleh pimpinan saudara. Jika sebelum saudara sekolah dan berusaha, kemampuan dan eksistensi saudara diakui oleh orang tua saudara, saudara akan mengerjakannya dengan sepenuh hati dan bangga, bukan? Demikian pula keberadaan kita di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan terkasih. Setelah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak hati Bapa, kita pun mendapat approval yang sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa luar biasanya kebenaran ini, bahwa sebelum kita melakukan apapun, sebelum kita mencapai apapun, bahkan sebelum kita dianggap berhasil di mata dunia, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dan berkenan atas hidup kita, bukan karena prestasi kita, tetapi karena identitas kita sebagai anak-anaknya di dalam Kristus. Dunia menuntut bukti, nilai, pencapaian, reputasi, dan penampilan agar seseorang dianggap layak, dihargai, dan dikasihi. Tetapi Allah, Bapa kita yang di surga, menyatakan kasih-Nya justru dari awal, saat kita hanya datang dalam iman dan ketaatan, saat kita menyerahkan diri dalam pertobatan dan kerendahan hati. Inilah kasih yang sejati, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berubah oleh keberhasilan maupun kegagalan kita. Dan saat kita sungguh-sungguh memahami hal ini, hidup kita akan dibebaskan dari tekanan untuk membuktikan diri, untuk mengejar validasi dari dunia yang terus berubah-ubah standarnya. Kita tidak perlu menghabiskan hidup kita untuk meraih persetujuan manusia atau membuktikan bahwa kita layak, karena Bapa kita di sorga telah berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Hal ini seharusnya menjadi fondasi dari cara kita menjalani kehidupan dan pelayanan, dengan keyakinan bahwa kita telah dikasihi dan diterima oleh Allah. Kita akan berjalan dengan damai, melayani dengan sukacita, dan memberi dengan rela. Kita tidak lagi bergerak karena haus akan pengakuan, tetapi karena kita sudah dipenuhi oleh kasih yang sempurna dari Bapa. Kita tidak bekerja demi cinta, tetapi bekerja dari cinta. Kita tidak berdoa untuk dikasihi, tetapi berdoa karena tahu bahwa kita telah dikasihi. Inilah yang akan membedakan kita dari dunia. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita capai, tetapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Dan ketika kita sungguh-sungguh hidup dari identitas ini, kita akan mampu mencintai diri kita sendiri dengan sehat, mencintai orang lain dengan tulus, dan melayani Tuhan dengan penuh keberanian, karena kita tahu kita bukan siapa-siapa yang sedang mencoba menjadi seseorang, tetapi kita adalah anak-anak raja segala raja yang telah diterima sepenuhnya oleh Bapa, dan dalam kasih-Nya kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua,
dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menerima dan mengasihi kami, mengakui kami sebagai anak-anak-Mu, bukan karena pencapaian atau kehebatan kami, tetapi karena kami adalah anak-anak-Mu di dalam Kristus Yesus. Ajarlah kami untuk hidup dari kasih dan persetujuan-Mu, agar kami tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk diterima dunia ini. Tanamkan dalam hati kami identitas yang kokoh sebagai anak-Mu yang dikasihi dan diakui, dan biarlah dari kepastian itu kami dapat hidup dengan damai, penuh iman, dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu yang sungguh indah dan luar biasa. Biarlah boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan selalu tuntun kami
untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.